Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini, kami akan melanjutkan End of the Spider-Verse. Ini adalah bagian yang keempat sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Loom World, Kraven the Hunter Spider sedang memandu Madam Web dan Night Spider menuju tempat pengurungan para Spider. Melalui indera penciumannya yang sangat tajam, Kraven merasakan ada dua penjaga yang akan mereka hadapi. Madam Web tidak terkejut mendengarnya. Bahkan dia bisa menyebutkan bahwa kedua penjaga itu adalah Spider-Man 2099 dan Mayday Parker. Madam Web tahu itu sebab dia memang mampu melihat masa depan. Sesuai kata-kata Madam Web, Spider-Man 2099 dan Mayday Parker sedang berjaga. Dengan cepat, Kraven membuat mereka berdua pingsan. Para Spider pun leluasa memasuki penjara dan membebaskan para tahanan termasuk Miles Morales. Madam Web lalu menugaskan mereka sebagai pertahanan terakhir dalam perjuangan melawan Satra. Walaupun begitu, Miles menolak tugas ini sebab dia punya ide lainnya. Miles bersama Spider-Mobile akan mendatangi beberapa universe untuk merekrut para Spider lainnya. Madam Web pun menyerahkan alat pemindah antar universe kepada Miles. Dengan demikian, Miles mulai menaiki Spider-Mobile dan berangkat mengumpulkan bala bantuan. Sedangkan para Spider lainnya bergegas pergi menuju Satra. Saat ini Satra sendiri sedang menghajar Morlun. Satra memberitahukan bahwa totem dagger hanya berfungsi pada Spider, jadi tidak mempan terhadapnya. Di dekat situ, Annie Parker menerjang Silk. Untungnya Silk bisa memberikan perlawanan. Silk juga menegaskan bahwa Morlun harus ditolong karena dia adalah makhluk terkuat di pihak Spider. Morlun memang sedang terpojok. Satra terus memukuli serta mencercanya. Satra mengungkapkan suatu rahasia tentang Inheritor. Sesungguhnya Inheritor mirip seperti Spider, yaitu sama-sama merupakan totem berkekuatan hewan. Inheritor merupakan totem yang paling rendah, yaitu lintah. Inheritor merupakan parasit yang memangsa totem Spider untuk memperkuat diri dan mengakses Great Web. Kata-kata Satra membuat Morlun marah, tapi Morlun tidak sanggup memberikan serangan balasan. Pada akhirnya, pemukulan oleh Satra terhenti sebab Silk, Anya, dan Web Weaver menerjangnya. Sayang sekali Satra terlalu kuat bagi mereka. Dia tidak mengalami kesulitan berat menghadapi mereka. Sementara itu situasi Peter Palmer juga tidak bagus. Dia mulai kewalahan menghadapi banyak Spider. Kebenaran tentang Peter Palmer sudah disadari pula oleh Satra. Sambil menghajar Silk, Satra mengaku sudah tahu bahwa Peter Palmer bukanlah Peter utama. Satra sudah tahu bahwa Peter utama justru telah menjadi ilmuwan setelah diputus dari Great Web. Begitu mendengarnya, Silk jelas bingung bagaimana Satra bisa tahu. Satra pun mengklaim dirinya kini mengetahui segalanya. Yang lebih buruk lagi, Satra bilang akan membuat Peter utama mati. Di Oscorp Plaza, Zarina dan Sun Spider sudah menemui Peter utama sesuai instruksi Silk. Mereka terkejut melihat Peter mendapatkan bagian jaring Great Web. Jaring itu juga sudah dianalisis oleh Peter. Hasilnya adalah jaring itu terungkap memiliki ciri yang bertolak belakang dengan Greatness. Karena itu, Peter menduga jaring tersebut bisa digunakan oleh Silk untuk menyembuhkan Great Web dari infeksi Greatness. Sayang sekali Peter belum menemukan cara untuk melakukannya. Di tengah pembicaraan mereka, muncullah dua drone melalui portal. Kedua drone ini adalah Samurai Spider-Man dan Spider-Lord alias Donald McGargan dari abad ke-18 Universe 1740. Dengan sigap, Sun Spider pun beraksi menghadapi mereka berdua. Di Loom World, Satra sudah mengalahkan para Spider. Dia lalu mengizinkan para drone untuk memangsa mereka. Dia juga bilang para Spider lainnya akan tiba. Sesuai perkataan Satra, tidak lama kemudian rombongan Madam Web muncul di hadapan Satra melalui portal. Mereka jelas terkejut Satra sudah tahu kedatangan mereka. Madam Web pun menjelaskan bahwa Satra sekarang memang tahu segalanya sebab dia sudah mulai menyatu dengan universe. Fakta ini jelas membuat
para Spider merasa putus asa. Sedangkan Satra menegaskan bahwa para Spider sudah kalah. Mereka tidak akan bisa memberikan perlawanan apapun lagi. Sementara itu, Anya berusaha bangkit berdiri sambil membantah kata-kata Satra. Dia menekankan bahwa para Spider tidak akan pernah menyerah. Di dekatnya, Morlun mengaku sudah kalah dan direndahkan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan sudah kehilangan segalanya. Yang kini dia miliki hanyalah rasa lapar. Maka dia berniat memangsa Silk. Tentu saja, Silk tidak berdiam diri. Dia melawan dengan cara melukai Morlun memakai totem dagger. Berbeda dari Jessica Drew dan Peter Utama, tubuh Morlun tidak hancur berjatuhan menjadi jaring, melainkan justru mengeluarkan cahaya yang menyebar di Greatness. Cahaya ini membuat Greatness secara berangsur-angsur pulih kembali menjadi Great Web. Morlun sendiri bingung kenapa bisa begitu. Anya pun menyadari sesuatu. Sesungguhnya sosok sang terpilih bukanlah Peter Utama, melainkan Silk. Semua ini membuat Satra berfokus lagi pada mereka. Satra jelas tidak mau Greatness berubah, sedangkan Silk tahu apa yang harus dilakukan. Silk kemudian menggunakan totem dagger untuk membuat luka yang lebih panjang pada tubuh Morlun. Akibatnya, Morlun mengeluarkan cahaya yang jauh lebih terang. Ini sebenarnya merupakan energi kehidupan dari jutaan Spider yang pernah dikonsumsi oleh Morlun. Energi yang amat sangat besar tersebut kini terbebas dan mulai menyembuhkan Great Web menjadi seperti semula. Silk sebenarnya merasa bingung dengan semua ini. Dia tidak tahu apakah perbuatannya tadi berhasil menyelamatkan para Spider. Sayang sekali Anya mengaku tidak tahu menau. Sebaliknya, Satra mengklaim tahu jawabannya. Satra bilang Silk membuat mereka semua akan musnah. Dalam komik Spider-Man volume 4 isu 7 di Oscorp Plaza, Samurai Spider-Man dan Spider-Lord telah dikalahkan dan diikat, sedangkan Peter Utama sedang membuat alat dari bagian jaring Great Web. Selain itu, Peter bersama Zarina dan Sun Spider juga menyaksikan Great Web mengalami pemulihan. Efek pemulihan ini berlaku pula pada drone. Tawon-tawon Satra terbang berhamburan keluar dari tubuh Samurai Spider-Man dan Spider-Lord. Dengan demikian, mereka terbebas dari kendali Satra. Zarina ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka dia menghubungi Madam Web dan Anya di Loomworld. Kepada Zarina, Madam Web menceritakan perbuatan Silk. Saat ini Madam Web sedang terlempar dalam cahaya bersama para Spider lainnya, termasuk banyak Spider yang sudah terlepas dari pengaruh Satra. Mereka semua akan terbawa energi menuju ujung Spider-Verse. Begitu mendengarnya, Sun Spider bertanya ada universe apa di ujung Spider-Verse. Apakah mungkin itu adalah universe 1 juta? Zarina langsung mengoreksinya. Dia menjelaskan bahwa nomor universe tidak menunjukkan posisi di multiverse. Nomor-nomor itu hanyalah angka acak yang dipilih oleh Captain Britain Corps, yaitu kelompok berisi berbagai varian Captain Britain. Zarina mengungkapkan bahwa ujung Spider-Verse adalah universe utama. Sesuai kata-kata Zarina, di langit di universe utama, para Spider muncul berjatuhan setelah dipindahkan dari Loomworld. Silk tidak mau ada korban jiwa, jadi dia menginstruksikan para Spider untuk saling menyelamatkan. Sebenarnya saat itu ada banyak tawon Satra berterbangan di sekitar mereka. Untungnya segala tawon ini berhamburan keluar dari tubuh para Spider dan menjauhi mereka, bukannya berusaha menyengat mereka. Jadi para Spider tidak akan menjadi drone lagi. Selain para Spider, Morlun juga tiba di universe utama. Dia terhempas sendirian ke jalanan. Dia masih hidup tapi sudah menjadi lemah sebab kehilangan energi dalam jumlah sangat besar. Dalam keadaan kurus, Morlun mengaku sangat lapar dan harus makan. Sementara itu di gedung-gedung dan jalanan, para Spider mendarat dengan selamat. Mereka tentu gembira setelah tidak lagi menjadi budak Satra. Sayang sekali bahaya belum berakhir. Segala tawon Satra berkumpul dan menyatu membentuk Satra berukuran amat sangat besar. Satra mengaku akan membantai semua Spider. Di hadapan Satra raksasa ini, Silk memberi komando kepada para Spider. Berdasarkan instruksi Silk, semua Spider bergegas bergerak menyerang dan mengerubungi Satra. Ketika baku hantam masih berlangsung, Miles yang menaiki Spider Mobile muncul melalui satu portal. Seperti para Spider lainnya, Miles sudah tidak lagi menjadi drone. Miles mengaku sudah merekrut beberapa Spider lain yang tidak pernah diubah menjadi drone karena dilindungi armor robot besar. Kini para Spider tersebut bermunculan, yaitu Leopardon yang dikendalikan Supaidaman alias Takuya Yamashiro dari Universe 51778,
SPDR yang dikendalikan Penny Parker dari Universe 14512, Megamorph Spider-Man yang dikendalikan Peter Parker dari Universe 50810, dan Max Strike Spider-Man yang dikendalikan Peter Parker dari Universe 21443. Kalian ingin tahu tentang Penny Parker? Kami sudah pernah membuat videonya. Keempat robot ini langsung saja menyerang Satra. Meskipun begitu, Madam Web mengatakan kehadiran mereka belumlah cukup. Para robot hanya bisa menahan Satra untuk sementara waktu dan bukan mengalahkannya. Madam Web telah melihat berbagai kemungkinan masa depan. Tetap dibutuhkan Peter Parker utama untuk mengalahkan Satra, meskipun Peter bukanlah sang terpilih. Tak disangka, solusi untuk itu kemudian datang. Di dekat mereka muncullah satu portal lainnya. Dari portal ini, Peter utama tiba bersama para Spider dari Oscorp Plaza. Peter telah selesai membuat alat yang dilengkapi bagian jaring Great Web. Sebenarnya dia hendak menyerahkan alat tersebut pada Silk, tetapi dia sontak merasa heran kenapa para Spider justru memandanginya. Silk lalu memberitahukan bahwa Peter lah yang harus menggunakan alat tersebut. Selain itu, Peter Palmer juga menyemangatinya. Sesuai saran mereka, pada akhirnya Peter mengarahkan alatnya pada Satra dan menembakkan energi sangat kuat. Berkat serangan ini, Satra lenyap dalam sekejap. Ini jelas membuat para Spider semakin gembira. Sedangkan Silk bertanya apakah Satra sudah benar-benar tidak ada. Maka Anya mengaku kini merasakan Satra berada di alam yang berbeda. Satu sosok lainnya muncul tiba-tiba memberikan jawaban tambahan. Dia bilang Satra sudah dibersihkan dari kejahatan yang selama ini mendiami dirinya. Sosok yang menjawab itu adalah Dewi Nates, sang pembuat Great Web. Kehadirannya membuat Night Spider terkejut. Nate sendiri berterima kasih kepada para Spider dan memberikan balas budi. Nate menciptakan kembali laba-laba emas dan menaruhnya di tangan Silk. Setelah itu, Nate menghilang lagi. Kemunculan laba-laba emas membuat Silk dan rekan-rekannya tercengang. Sedangkan Night Spider justru bingung apakah para Spider lainnya tadi melihat Nate juga. Dengan adanya laba-laba emas, upaya mengembalikan Jessica Drew tentu bisa dicoba. Anya pun mulai melakukan ritual. Dia mengeluarkan totem dagger dan menyuruh para Spider mengingat lagi segala kenangan tentang Jessica. Anya lalu mendekatkan totem dagger dan laba-laba emas yang memancarkan cahaya. Proses ini memunculkan jaring-jaring membentuk Jessica yang tidak ingat apa-apa selama dirinya terputus dari Great Web. Jadi dia tentu merasa bingung. Sedangkan Silk dan Miles yang merasa bahagia langsung saja memeluknya. Dengan dipulihkannya Jessica, Anya berlanjut memulai proses pemulihan satu Spider lainnya, yaitu Peter Parker utama. Anya memakai laba-laba emas dan totem dagger lagi. Kali ini proses tersebut menyebabkan Peter berganti penampilan menjadi berkostum Spider-Man. Realita kembali menjadi seperti sedia kala, termasuk memori Silk. Yang pertama dipikirkan Peter setelah pulih adalah Bibi May. Maka Peter segera menelponnya. Dalam pembicaraan ini, Bibi May mengaku baru saja mengalami mimpi aneh yang terasa sangat nyata. Dia bahkan sempat menyangka Paman Ben masih hidup. Sementara itu, totem dagger dan laba-laba emas yang dipegangi Anya masih bercahaya. Ini artinya masih ada lagi Spider lainnya yang akan dikembalikan. Spider yang dimunculkan ternyata adalah Scarlet Spider alias Kane Parker. Para Spider lainnya terkejut sebab mereka memang tidak ingat Kane pernah dilukai memakai totem dagger. Kane mengaku sebelumnya ikut membantu Peter utama, Silk, Jessica, dan Miles dalam menghadapi Morlun. Namun Spider-Man Noir berhasil menyerangnya menggunakan totem dagger. Karena terputus lebih lama dari Great Web dibanding Jessica, memori tentang Kane menghilang dari pikiran para Spider. Untungnya kini segala memori tersebut bisa diingat lagi. Hal mengejutkan masih belum berhenti. Totem dagger dan laba-laba emas tetap bercahaya. Masih ada Spider lainnya yang akan dipulihkan. Pada akhirnya muncullah seorang yang mengaku bernama Spider-Boy alias Bailey. Dia bilang dirinya sudah pernah mengalami banyak aksi bersama Peter utama dan Miles. Meskipun begitu, para Spider lainnya sama sekali tidak tahu menahu tentangnya. Ini membuat Spider-Boy tersinggung. Jadi dia memilih melompat pergi saja meninggalkan para Spider. Sebenarnya Zarina tidak ingin Spider-Boy pergi, sebab Zarina ingin memulangkannya ke universe asalnya. Namun Madam Web mengungkapkan bahwa Spider-Boy berasal dari universe utama. Spider-Boy sudah terlalu lama terputus dari Great Web. Efeknya adalah memori
memori tentangnya sudah benar-benar menghilang dari pikiran para Spider lainnya, bahkan setelah Spider-Boy dikembalikan. Karena tak ada lagi Spider yang dipulihkan, para Spider bertanya kepada Silk apa langkah berikutnya. Mereka mengaku harus pulang ke universe masing-masing. Mereka menanyakan ini pada Silk sebab dia adalah sang terpilih. Madam Web juga ingin berbicara dengan Silk tentang peran barunya sebagai pemimpin para Spider. Walaupun begitu, Silk justru menolak peran tersebut. Dia tidak mau menjadi pemimpin. Silk memilih berbicara dengan Peter utama. Dia berpendapat seharusnya Peterlah yang menjadi sang terpilih. Tetapi Peter mengatakan Silk sangat layak menerima peran tersebut. Silk layak menjadi pemimpin para Spider. Sambil berayun pergi, Peter bilang akan berfokus menumpas kejahatan di lingkungannya di universe utama. Itulah akhir cerita End of the Spider-Verse. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.